Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. وقال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال مسائل في الالتقاء. الأول لمس العضو المبان المنفصل إذا كان المنفصل فوق نصف الجسد فوق صورة كيد فينتقد بلمسه عند ابن حجر وعند رملي ينقض إذا بقي اسمه بحيث يطلق عليه اسمه أثنى وأنثى أو ذكر. الثاني إذا أخبره أحد بنقض وضوئه فينتقد إذا كان معصوما عند الرمل ويكفي عند ابن الحجر إذا كان عدلا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian daripada ahkam syariah, hukum-hukum Islam yang masih kita bahas di dalam seputaran bab ibadah. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa memutolaah kembali daripada apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui, dan juga memantapkan kembali di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan tentunya apa yang kita lakukan daripada amal saleh, khususnya amal ibadah, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai panutan bagi orang-orang yang menginginkan kesuksesan di dunia wal akhirah, dan juga orang-orang yang ingin mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencapai daripada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti daripada jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat dan salam dapat kita haturkan kepada ahli bait zuriyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat-sahabatnya, dan juga para tabi'in, dan juga kepada umatnya yang berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yarhamni yarhamkumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Di pertemuan sebelumnya mungkin udah separuh yang kita kaji, ya, akan tetapi kita kilas balik dulu sedikit biar lebih mantap, biar lebih ingat bahwasannya yang membatalkan wudu itu ada 4. Ya. Yang membatalkan wudu itu ada an-naqidul wahya arba'atun. An-naqidul ula, adapun yang membatalkan wudu yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Maksud di sini adalah kubul atau dubur. Ya. Kubul atau dubur, dari jalan depan ataupun belakang. Apapun yang keluar dari kedua jalan tersebut, maka itu membatalkan wudu. Baik sesuatu yang sudah biasa, itu misalnya kotoran, ataupun hal-hal yang tidak biasa, batu cincin, keluar apa besi, keluar apa dari 2 lubang tersebut, maka batalan wudu, maka wudunya batal. Kemudian yang kedua, mana sudah dijelaskan juga. Adapun anak itu yang kedua yaitu zawalul akli. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal. baik
baik disebabkan tidur atau yang lain-lainnya. Contohnya gila, membatalkan wudu. Mughma alaih atau irma, pingsan, juga membatalkan wudu. Atau junun, gila ya batal wudu ya. Gila itu batal wudu. Kecuali tidur yang posisinya mantap. Tidur dalam posisi yang mantap, yang duduk, posisi duduk. Tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Kemarin di pertemuan kemarin juga dijelaskan bahwasanya syaratnya hendaknya pantatnya nempel ke tempat duduk. Kemudian yang kedua, orangnya badannya standar, tidak terlalu kurus ataupun tidak terlalu gemuk atau gemuk yang berlebihan, tidak masuk kategori. Kalau orang yang gemuk berlebihan, misalnya berat badannya 150, itu biasanya walaupun dia tidur dulu tetap batal. Kenapa? Karena nggak mengunci. Karena dulu ini mengunci lubang dulu sehingga angin nggak bakal keluar. Atau kurus-kurus amat, terlalu kurus, umurnya udah 40 tahun, beratnya cuma 29 atau 25, kurus banget, tulang semua yang nggak mengunci, terganjel tulang semua. Maka yang standar masuk hitungan ketika duduk, syaratnya pakai standar, ketika duduk ketidur, maka dia tidak membatalkan wudu. Dan syarat yang ketiga, secara singkat saja, ayyastayqidha ala halatin lati nama alaih. Orang yang tidur dalam duduk tersebut, ketika dia bangun posisinya sama seperti dia tidur. Tidur duduk, bangun masih posisi duduk. Kalau seandainya dia tidur posisi duduk, bangunnya tidur terkurap atau gimana terlentang, batal wudu ya. Yang pertama. Yang keempat, syaratnya orang tidur duduk tidak membatalkan wudu, alla yukhbira ma'sumun. Tidak ada yang mengabari tentang batalnya wudu dia. Contohnya ada orang satu yang maksum. Maksum ini orang yang maksum Nabi. Yang punya sifat maksum ini cuma Nabi. Itu menurut Imam An-Nawawi. Tapi menurut Ibnu Hajar orang yang adil saja sudah cukup, orang baik. Cukup, salah cukup. Ketika orang adil datang, ini bukan orang tukang bercanda atau tukang bohong, bukan. Orang khair, orang baik, tentu ngabarin kita lagi duduk, dia bilang saya tadi kalau tidur saya dengar suara kentut dari pantatmu, maka batal karena dia orang baik. Tapi kalau memang dia orang bercanda, tukang canda ataupun tukang bohong, maka atau orang tukang maksiat, maka itu kesaksian tidak terima. Dibilang kamu tadi tidur, tidak batal. Ya kenapa? Nanti kalau tukang bohong sering bohong. Tapi kalau dia tukang soleh orang. Walaupun dia tidur dulu, bangun dulu, dan tidak ada kabar seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang kedua kehilangan akal. Ya apapun sebabnya, ketika kehilangan akal batalan wudunya. Kemudian yang ketiga, yang hal-hal yang bisa membatalkan wudu seseorang adalah al-intiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain min ghairi haid, yaitu bertemunya dua kulit sama kulit, orang laki-laki dan perempuan yang mereka udah dewasa dua-duanya, kemudian ajnabi bukan muhrim, kemudian tanpa penghalang. Perempuan ketemu laki senggol, kulit sama kulit ketemu batal. Wudunya batal, dua-duanya batal. Tetapi di sini ada juga syarat. Syarat yang pertama, pertemuan dua kulit itu ada syarat. Baru bisa dikatakan atau bisa batal soalnya. Yang pertama an yakuna bil basyarah. Jadi yang bertemu itu sama-sama kulit ketemu kulit. Kalau kulit ketemu rambut, maka tidak batal. Karena yang keluar dari kulit apa? Gigi, kuku, rambut.
termasuk tulang. Ya, itu kan dari tulang semua. Nah, sehingga apa? Kalau ada kita laki-laki mau menyentuh, nggak sengaja atau sengaja menyentuh rambut perempuan, maka wudhu kita tidak batal. Wudhu dia pun tidak batal. Karena rambut bukan termasuk kulit. Ya. Atau kukunya panjang itu tarik, kita punya wudhu kan? Dia juga punya wudhu, kita tarik kukunya nggak batal. Ya. Atau juga tadi rambut, kuku dan juga gigi. Gigi. Maka tidak batal. Gigi ketemu kulit misalnya nggak batal. Contohnya dokter gigi lagi betul, dia ada wudhu nih, ngobatin gigi perempuan kesenggol giginya nggak apa-apa. Kalau kesenggol bibirnya batal. Ya. Kalau kesenggol bibirnya batal. Kemudian syarat yang kedua, ikhtilaful jinsi, berbeda jenis. Kalau laki-laki bersentuh laki-laki ya nggak batal, atau perempuan bersentuh perempuan tidak batal. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, an yakuna kabiraini, hendaknya dua-duanya orang gede. Kalau kita nyentuh anak kecil, ya nggak batal. Anak kecil tidak membatalkan wudhu. Balagha hadda syahwah. Cuma permasalahannya kan tadi dijelaskan kadar orang itu, batasan dikatakan orang itu dewasa atau kecil itu kapan? Ini dikatakan kecil apa? Gede. Gitu. Anak ini kecil apa gede? Seperti ini. Ini batasnya umur berapa? Maka di sini dikatakan batasannya balagha haddu syahwati urfan. Jadi sekiranya kalau kita lihat anak kecil itu ada syahwat untuk menyukai, ya ada syahwat untuk menyukai. Seandainya kita melihat keduanya, dan ini secara standar ya, otak manusia standar. Kalau anak kecil kan terlalu mungkin juga ya kita senang, tapi bukan yang syahwat. Itu biasanya udah SMP, masuk kelas 1 SMP itu sudah mulai, apalagi pakaiannya dandan, sehingga ada ketertarikan sama dirinya. Itu sudah masuk hadda syahwat. Kalau kita bersentuh dia, maka batal wudhu kita. Tapi kalau masih SD, kelas 6 itu masih belum. Tapi kadang-kadang kelas 6 udah nyampe juga. Sekarang apalagi umur sekarang kelas 6 udah dewasa, kelihatan. Jadi kayak orang dewasa. Nah, ketika kelihatan kayak orang dewasa, walaupun umurnya masih kecil itu batal. Dan ini secara akal normal ya, akal yang sehat. Beda sama orang yang yang penyakit. Sakitnya sukanya anak kecil, sukanya sama anak 7 tahun, ada kan? 7 tahun, anak TK, bayi, kalau anak kelas biasanya kelas 1, 2 SMP, ada cenderung ketertarikan kepada seperti itu. Nah, itu penyakit, itu nggak masuk hitungan. Itu nggak masuk hitungan. Jadi hitungannya yang normal. Kalau yang normal dan perempuan ini biasanya kalau sudah antara 6 SD sampai 1 SMP itu mulai dewasa itu biasanya. Nah, itu. Jadi sama-sama dewasa. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, an yakuna ajnabiyyan. Hendaknya bukan muhrim. Antara keduanya bukan muhrim. Baru dijelaskan siapa itu muhrim. Hurrimat alaikum, Allah SWT berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Surah An-Nisa itu dijelaskan. Siapa mereka? Yang pertama ibu, muhrim. Kemudian bintu, anak. Kemudian ukhtun, saudara-saudari, saudara perempuan. Kemudian ammah, ammah ini bibi dari saudara bapak. Kemudian khala, bibi dari saudara ibu. Itu sama, kalau kita kan bibi semua. Dari abah, dari ibu, bibi semua. Dalam bahasa Arab kan kalau dari abah, ammah, amun, ammatun. Kalau dari sebelah ibu, saudaranya ibu itu kalau laki, khalun, kalau perempuan, khalatun. Dari saudara perempuan. Nah, itu. Kemudian siapa lagi? Bintul akh, anak saudara, alias keponakan. Gak batal dulu. Kemudian bintul ukhti, sama keponakan juga dari anak saudara perempuan. Ini saudara laki atau saudara perempuan. Demikian juga yang dikatakan radha'ah, demikian juga dikatakan muhrim dari segi radha'ah.
Kalau tadi dari segi nasab, keturunan. Ada lagi segi musaharah. Rodoah ini karena susu. Karena nyusu. Ini anak bayi susunya masih seorang perempuan. Dengan syaratnya 2 kali kenyang, lepas dikenyang itu umur di bawah 2 tahun, maka itu anak sama yang disusuin itu muhrim. Statusnya jadi ibu susul. Ibu susul. Ya. Sama, dia punya ibu, dia punya bibi, sama jadi paman. Dia punya anak jadi saudara ya. Nggak boleh nikahin. Saudara susul jadi. Saudara susul. Nah, ada lagi yang disebabkan musaharah, perbesanan. Muhrim disebabkan perbesanan. Contohnya siapa? Yaitu ummul zaujah. Ibunya istri, yaitu mertua perempuan. Mertua tidak batal sampai hari kiamat juga tidak batal. Ya, walaupun orang itu pisah sama anaknya, sama mertuanya tidak batal bu. Walaupun kita percaya juga nggak batal ya. Tidak batal, walaupun bercerai ataupun meninggal, misalnya suami tidak. Walaupun tidak nikah lagi, ya tetap itu mertua, tidak batal dulu sampai hari kiamat. Kemudian bintul zaujah, anak istri, anak tiri. Anak istri, anak tiri. Kita nikah sama seorang janda, punya anak 1 atau 10. Itu anak itu muhrim sama kita, nggak batal wudhu juga. Kemudian zaujatul ab, istri bapak tiri jatuhnya. Ya bapak tiri. Kita punya bapak nikah lagi, istrinya banyak, istrinya 4 misalnya bapak kita istrinya 4, semuanya muhrim, nggak batal wudhu. Kemudian zaujatul ibn, yaitu istri anak, mantu perempuan, mantu nggak batal bu. Itu yang dikatakan muhrim. Selepas daripada ini, lebih daripada ini, maka bukan muhrim. Lebih yang dari saya sebutkan tadi, itu semuanya bukan muhrim. Sepupu muhrim nggak? Nah, sepupu nggak muhrim. Memang terkadang sepupu dekat kayak saudara. Kita punya anak, saudara kita punya anak. Anak kita anak dia sepupu. Tapi antara dia itu nggak boleh batal wudhu, bisa dinikahi, bisa dinikahkan mereka berdua. Maka nggak batal wudhu. Kemudian syarat yang berikutnya an yakuna bighairi hail, harus tanpa penghalang. Jadi kulit ketemu kulit mubasyarah. Kalau saya pakai baju seperti ini, nah ini kulit ternyata pakai baju ya nggak batal wudhu. Nggak batal. Jadi harus kulit ketemu kulit. Nah sekarang ada timbul pertanyaan di dalam bertemunya 2 kulit ini membatalkan wudhu. Ya, ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Apa itu? Masailu fil iltiqa, masalah-masalah bertemunya 2 kulit batal apa enggak? Yang pertama, lumsu adwi al-muban, menyentuh anggota badan yang lepas atau terputus. Batal enggak? Ada orang perempuan tabrakan, kakinya lepas. Kita monologi udah wudhu, kita megang, batal enggak wudhunya? Tapi udah lepas tuh kaki. Oke, udah lepas. Maka di sini dijelaskan, diperinci, idza kana al-munfasilu fawqa nisful jasadi, kalau seandainya yang lepas itu anggota badan yang di atas, separuh ke atas atau di atas pusar, dari pusar ke atas, tangan misalnya, ya, atau kepala yang lepas itu. Pokoknya di atas pusar lah, dari atas ke bawah, ya, seperti tangan. Maka fayantakidu bilamsihi, maka menjadi batal kalau kita sentuh. Menurut Ibnu Hajar. Jadi ikhtilaf juga punya. Jadi ada orang kecelakaan tangannya lepas, kita pegang tangannya, batal nggak itu? Menurut Ibnu Hajar, karena dia dari pusat ke atas, dari pusar ke atas, itu hukumnya batal. Tapi menurut Imam Romli, kalau menurut Imam Romli, wa indar Romli
yang takidul idza baqiya ismuhu bihaitsu yutraku alaihi ismul untha wa dzakar. Tetapi kalau seandainya kalau Imam Romli antara batal apa enggak? Kalau seandainya masih berbentuk tangan, fayaqadu idza baqiya ismuhu bihaitsu yutlaqu ala ismi untha aw dzakar. Kalau seandainya masih berbentuk, masih orang tahu ini oh tangan perempuan, maka batal. Tapi kalau udah hancur, udah bonyok, daging-dagingnya keluar, itu enggak batal. Seperti orang di visum gitu ya. Di visum apa? Bukan di visum, biasa orang tabrakan begini ya kalau hancur. Kalau di visum apa? Ini kalimat lagi. Orang lagi di visum, kalau visum batal jelas. Karena masih nempel semua tangannya. Tangannya masih nempel. Ini kan bicara soal tangannya lepas. Pada perempuan tangannya lepas, sudah tinggal tangannya doang kita ngomong di tangannya. Kalau menurut Ibnu Hajar kita pegang batal. Tapi kalau menurut Imam Romli, kalian istilah itu kalau masih berbentuk tangan perempuan kelihatan maka batal. Tapi kalau udah campur-campur darah segala macam, kalau lagi maka itu enggak batal. Bagaimana kalau sudah diselimuti pendukung tanah itu? Sudah pendukung tanah. Dalam tanah. Tangannya. Sudah dalam tanah. Ya. Ya nggak tahu. Tanah itu langsung nempel ke kulitnya gitu. Ya. Kalau diambil itu masih langsung maka batal kulitnya. Tapi kalau masih banyak tanahnya kan tanahnya nggak batal. Iya bentuknya banyak tanah. Iya nggak batal karena ada penghalang. Tanahnya tebal juga deh. Tanah juga memang tebal. Nah itu yang ke permasalahannya. Jadi kalau seandainya idakan dan fasul pokok di atas itu maka batal. Kalau di bawahnya berarti enggak ya. Kemudian yang membatalkan yang keempat apa itu? Mashu qubulil adami au halaqati duburihi bi badri rahati au butuni aswabi. Yang membatalkan wudu yang keempat yaitu menyentuh halaqatu duburi, menyentuh kemaluan laki-laki, manusia, manusia. Menyentuh kemaluan lah ini. Yang menyentuh kemaluan manusia, bukan kemaluan hewan. Ini khusus adami. Jadi kemaluan hewan termasuk ya kuda gitu, Berbatai. kuda tapi apa namanya nggak kita pegang kakinya nggak batal. Atau sapi pantat kita pegang nggak batal. Jadi masuk kemaluan manusia, au halaqati duburi atau putaran halaqah ini putaran duburnya. Putaran duburnya itu begini. Tekrok. Nah, begini nih. Kalau tangan jempol itu gini kan ada lubangnya. Nah, biasanya di lubang itu kan pinggirnya ada kayak cincin gitu, bulatan. Nah, kita kalau jebokin anak kita kan ada hitam-hitam perut itu, bulatan. Itu namanya halaqah duburi. Kalau kita pegang di situ, antara putaran itu kita pegang, batal wudu. Batal wudu. Kalau pantatnya sih dia pantat dia pegang apa? Atau di luar lingkaran itu nggak apa-apa. Yang penting batasnya lingkaran itu namanya halaqah dubur. Kalau dubur kan lubangnya. Ini halaqah dubur pinggirannya kayak cincin. Itu lubang. Nah, itu pegang batal. Itu biasanya kalau kita jempokin anak tuh, jempokin anak kita, kan jempokin kan kesentuh di situ. Daerah situ kita sentuh, memang kita gosok supaya bersih. Nah itu batal. Tapi dengan syarat memegangnya dengan bibatnil roha, dengan perut tangan. Nih, bagian dalam telapak ini batnul kaf atau batnul roha, bagian dalam. Bagian dalam. Atau butul aswabi sama ini termasuk. Dalamnya tadi ya. Dalamnya. Kalau di luarnya nggak batal. Maaf, ini ada kemarin pegang sini, tergeser begini, nggak apa-apa. Lagi wudhu kan bisa wudhu atau lagi mandi, gitu jangan wudhu kita dibuka. Yang mau dipegang batal kan digeser begini, geser gitu nggak apa-apa. Kalau begini batal, tapi kalau begini nggak. Kalau ada begini kan bagaimana? Kita pegang begini, kita pegang begini. Ya, begini kan. Ya nggak apa-apa, karena yang kena ini, yang bikin batal itu dalamnya. Betul. Kalau begini batal, kalau begini. Ya. Gini nggak apa-apa.
Jelaskan dulu ya. Tidak batal. Wa huna yanqudul wudu al-masi dunal mamsu. Di sini yang perlu diperhatikan beda sama kulit perempuan tadi. Kalau bertemu jadi dua kulit, dua-duanya batal. Tetapi kalau menyentuh kemaluan, di sini yang menyentuh batal. Yang disentuh tidak batal. Misalnya ada anak kecil, anak kita, anak kita kan Ini lagi tidak sambil lain itu. ya, atau orang lain tidak sengaja kita mandi bareng, kita mandi kolam panjang semua kesenggol dia punya pistol pakai ini, kita batal, dia nggak batal. Kalau perempuan bagaimana? Karena perempuannya batal, sama-sama kalau perempuan sama-sama batal kan? Maksudnya kan itu tangannya digerakkan batal, dua-duanya laki-laki perempuan. Tapi kalau kemaluan yang nyentuh saja batal, yang disentuh tidak batal. Akhirnya contoh anak kita pakai kita baju, anak kita wudhu juga misalnya, dapat wudhu kita pakai celana dia senggol, ini ya kakasnya. Jadi yang batalnya nyentuh. Yang itu dia nggak batal, kita batal. Itu kalau khusus kemaluan. Tapi kalau perempuan batal dua-duanya. Bagaimana kalau sekiranya yang menyentuhnya dari ibunya? Rata-rata yang memasukkan celana lah. Iya. Berat. Jadi mau ibu, mau bukan, mau siapapun ketika menyentuh kemaluan, baik kemaluan jangan kemaluan orang lain, kemaluan sendiri batal. Ya kita iseng-iseng nih, nggak iseng nggak pegang ya. Kali aja masih ada atau enggak pegang? Ada ya, oh ada. Batal kita. Kalau pegang begini batal, nyentuh begini batal. Tapi kalau begini tidak apa. Walaupun ibu ke anak. Walau ibu ke anak batal. Jangan ke ibu ke anak, ke sendiri aja batal, apalagi ke orang lain. Asal kemaluannya, kalau bukan kemaluannya nggak apa-apa. Itu badannya nggak apa-apa, selain itu atau pantatnya nggak apa-apa. Yang penting pantatnya kalau belakang, kalau pada tubuh, kalau depan itu ya itu tadi. Nah, termasuk apa namanya ini zakat ya. Masih awal bakal. Nah kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya kalau ada anggota yang terlepas, kemaluan yang terlepas daripada kubul atau dubur, baik dia dubur atau belakang atau depan, itu lepas. Kita potong apa salah potong itu lepas. Potong sunat kebanyakan sunatnya, potongannya banyak jatuh. Kalau tukang sunatnya dia gitu. Maka yuqadul bimasihi in baqi ismu, maka bisa juga membatalkan itu kalau lepas. Dulu mereka batal Seperti anak disunati itu. ya sudah itu kan Laki-laki ya. kalau tanpa penghalang ya batal. Ya batal. Walaupun kita jalan-jalan nemu wah lumayan buat gantungan kunci ambil itu batal. Batal Bu. Kalau seandainya belum hancur. Tapi kalau udah nggak tahu lagi, ini daging HP nih, kayak jalan ini, kita pegang kita pindahin, karena udah nggak berbentuk. Tapi kalau masih bentuknya masih tahu itu, wah ini mah torpedo ini, kita pegang ya batal bentuk gitu. Walaupun kita punya siapa, udah lepas dari orang kabar. Maaf kalau Bapak kan nyimpan sedikit ya. Bagaimana kalau langsung itu kepada anak, tapi bukan anak kandung ya, anak belian atau anak titik yang ambil anak itu Ya, anak asuhan. iya adopsi Ya, yang tentunya batal nggak dulu? iya Yang bukan muhrim. ya jadi anak apa tuh namanya belian Anak asuh lah. ya sudah Anak asuh tapi bukan beda jenis. Beda jenis. Ya, oke. Tadi kalau dia sudah masuk hadus syahwat, kalau sudah kita lihatnya tuh orang lihat itu wah ini kayaknya ada syahwat untuk memiliki, senang sama dia, pengen memiliki dia, maka batal wudunya. Walaupun bapak asuh, walaupun bapak asuh bukan muhrim. Bapak asuh itu bukan muhrim. ibunya atau bapaknya tuh Iya sama, bapaknya ibunya. Kalau ibunya sama perempuan sama perempuan, kalau bapaknya yang masalah kan. Kalau ibunya perempuan sama perempuan nggak batal, tapi yang laki-laki sama anak perempuan tadi ya kan. Kalau kita ambil anak perempuan kita asuh anak perempuan
pegang sentuh. Kalau umurnya sudah kurang lebih 9-10 tahun, masuk ke 11 itu biasanya udah ada syahwat, udah batas kebiasaan. Maksudnya ini anak udah menarik, bahasanya itu ada keinginan bisa untuk menikahinya, ada ketertarikan. Ada orang anak kecil kita lihat lucu, lucu sekedar lucu masih kecil, tapi ada wah ini cantik, wah ini gede cantik. Ada keinginan untuk dinikahi atau dimiliki itu anak. Malah juga ya. Jadi apa namanya? Jadi batasannya. Jadi anak asuh itu ketika sudah batas itu kita sentuh batal. Apalagi udah tua, apalagi udah balik. Seorang guru menyentuh muridnya batal. Seorang ajikan menyentuh daripada santrinya batal. Batal wudu. Kita bukan bicara soal hukumnya ya. Nanti ada hukumnya tersendiri. Ini bicara soal wudunya batal. Kecuali dia susun atau bukan itu beda. Kalau itu batal. Walaupun kita ngambil dia dari bayi, kita ngangkat perempuan, anak perempuan yang nunggu di jalan nih, anak perempuan nih baik, dibuang orang emaknya kita asuh. Ketika masuk hadus syahwat, kita sentuh beda, batal. Kita sentuh kalau kita namanya dari bayi, kan? Kebanyakan kalau tidak diserahkan tidak batal. Iya. Ini terkadang mungkin kita nganggap anak, sehingga tetap batal. Batal dan haram kalau disentuh. Kalau disentuh pakai tanpa penghalang. Jadi kalau pakai penghalang nggak batal. Sama tangan, pakai gini misalkan, sekarang. Ada pertanyaan, misalkan istri itu meninggal. Kemudian kalau dipegang sama suami, batal nggak sih jenazah tersebut setelah dimandiin sama diibu? Ya bisa pun juga. Karena syaratnya diberikan kepada orang hidup. Walaupun dia harus dimandikan. Kalau sentuh kapan kelahnya nih, sentuh batal akhirnya nggak mandi nggak kubur kan. Jadi wudhunya sekali aja, nggak batal lagi. Terkadang ada Pertanyaan. Ya memang benar. Istrinya meninggal, suaminya mandi kan, kira batal nggak wudhunya? Itu enggak. si jenazah emang nggak batal. Yang batal dan yang saya nggak batal lagi, tapi wudhunya yang mandikannya batal, yang mandikan tetap batal, yang mandikan tetap batal. Di intinya yang memegang gitu. Ya, dia bakal dia masih hidup posisinya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga yang dimaksud dengan kubul maruan itu adzakar faqat, adzakar faqat duna hustaini wa sya'ril ana. Jadi bahasa di sini yang dikatakan kubul itu kemaluan depan itu batangannya doang. Kotak charger nggak masuk. Batangan doang. Bijinya nggak masuk. Jadi kalau nyentuh biji nggak batal. Bijinya nggak masuk. Kemudian sya'rul ana. Kalau karungnya bagaimana? Kalau karungnya bagaimana? Apa? Karungnya. Karung. Iya, ini ada karung jadi dua. Iya bijinya. Oh biji. Enggak biji, sarung itu nggak batal. Jadi yang dikatakan kubul di sini cuma batangan doang. Cuma batangannya doang. Dari kepala sampai ke ujung. Itu doang. Bulunya nggak masuk. Bukan. Bulunya kita megang bulunya nggak apa-apa. Ya ada orang nyamuk bulu. Nggak nyentuh ya nggak apa-apa. Cuma bulunya doang juga nggak apa-apa. Atau bijinya kantong keramat itu bawah tuh. Nah itu pegang di situ nggak apa-apa. Karena ada gatal yang gatal. Itu nggak apa-apa. Pegang sengaja gitu. Jadi cuma yang dikatakan kubul yang membatalkan wudhu itu cuma batangannya doang, kepala sama batangannya di ujung selesai. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan bagaimana? Al-kubul perempuan yaitu al-multaqa syuflaihi. Jadi pertemunya dua bibir. Nah, dua bibir ini kalau seandainya ditutup itu kan di sini. Ini. Bukan bibir, iya bukan bibir ini. Ini mana? Bicara kemaluan ini ya. Nah, begitu kalau ditutup kita tempel ditutup. Nah itu situ. Kalau lapangannya tidak. Depannya enggak? Lapangannya sudah. Apanya apalagi? Maksudnya batas saja gitu. Kalau seandainya dirapatkan bibir dua itu terkunci begitu. Nah di sini kan. Kalau di atasnya enggak. Di atasnya kan enggak.
itu ujung faraj. Ujung faraj ini ya ujung faraj perempuan, artinya perempuan, bukan atas ya, jadi ujungnya. Jadi kalau posisinya kalau mungkin agak kebuka, masuk nah kena itu. Jadi kalau dapat kan yang menutup begitu. Iya. Kalau dia tidak. Nah, kalau dia agak dalam dikit. Oke. Kemudian halaqatul dubur, yang dikatakan halaqatul dubur ini multaqa manfadil ladzi yakhruju minhu kharij duna safha. Pertemuan yaitu bertemunya lubang allati yakhruju minhu kharij duna safha. Ya, jadi memang bundaran itu, dalam bundaran itu tempat keluarnya angin, maka batal wudu. Kemudian yang dikatakan batul roha. Batul roha ini telapak tangan, atau ujung-ujung ujung-ujung jari-jari. Wa al-juz'ul ladzi yastatiru inda wad'i ihda rahataini 'ala al-ukhra ma'a tahammulil yasir. Gini. Yang dikatakan menyentuh batal begini. Kalau kita rapatkan tangan, batul kaf begini. Nah, yang enggak kelihatan inilah kalau disentuhkan ke kemaluan batal. Artinya kalau dari samping masih bisa. Apalagi dari depan. Di sini masih bisa. Jadi di sini benar. Nah, gitu. Caranya begini, nah, yang nggak kelihatan itulah yang dikatakan batul kaf dan juga butunul asabi yang bisa membatalkan. Jadi dalam ini, kalau kita lihat ini, nah, sini aja lah pokoknya. Intinya dalam, baliknya enggak bisa kalau itu ini di sini tidak apa atau tidak membatalkan wudu. Itulah 4 daripada hal-hal yang membatalkan wudu. Kita ulangi sedikit. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, dari depan ataupun belakang, apapun yang keluar itu membatalkan wudu. Kemudian zawalul akal, hilangnya akal, hilang baik tidur ataupun pingsan ataupun apalah yang sekiranya hilang gila, kesurupan termasuk itu bisa membatalkan wudu. Yang kemudian yang keempat, yang ketiga yaitu bertemunya dua kulit. Yang kelima menyentuh daripada kemaluan dengan telapak tangan masa tepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang bertanyakan atau ada mau nanya lagi? Betul, silakan. Kenapa? Jadi di tabel berikutnya saya baca. Nah itu di baliknya itu ada perbedaan antara mashu dan juga lamsu. Ya, antara mashu dan lamsu artinya menyentuh. Antara mashu, ada mashu ada lamsu, sama menyentuh atau bersentuhan, bersentuhan. Ya. Contohnya di sini al-faraj. Ya, al-faraj yang takidul masu dunal mamsu. Ya, kalau masu ini menyentuh. Ya. Kalau lamsu ini bersentuhan. Ya, bersentuhan. Apa perbedaannya? Kalau kemaluan al-masu ini, kalau kemaluan tadi yang nyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Tapi kalau al-lamsu, ya, al-lamsu ini biasanya terhadap ajnabi. Ya. Batal yang nyentuh dan juga yang disentuh. Ya, yang sebelahnya. Tuh. Ini jadi yang menyapa juga, menyapa yang menjawab gitu. Ya, semuanya batal kalau perlu. Kemaluan yang Muhrim. itu beda. Bukan kemaluan. Bukan mulai. Kalau kemaluan yang nyentuh tidak batal, yang nyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Kalau perempuan yang nyentuh dan yang disentuh antara laki dan perempuan dua-duanya batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bawahnya al-khassa bi batnir raha wa butunil asabi. Kalau kemaluan yang disentuh menyebabkan batal itu khusus
basyarati. Kalau untuk muhrim semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau itu yang namanya kulit bersentuhan batal. Walaupun kita pegang jempol kakinya batal. Atau kita pegang dengkulnya, atau pegang bibinya batal. Kalau bukan Kalau muhrim. kalau bukan muhrim tadi. Ya, jadi perbedaan antara muhrim sama kubul. Kemudian yang ketiga, la yushtaratu ikhtilaful jinsi. Kalau di dalam menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu tidak disyaratkan berbeda jenis. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil, besar, orang lain atau diri sendiri. Tetap batal yang menyentuh Kalau kemaluan. kemaluan. Tapi kalau untuk muhrim atau ya untuk yang bukan muhrim, bersentuhan atau laki perempuan itu disyaratkan harus berbeda jenis. Laki-laki sama laki-laki nggak lah, perempuan sama perempuan nggak lah. Kemudian yang keempat, la yushtaratu bulughul haddis syahwa. Kalau kemaluan tidak disyaratkan itu orang harus sudah sampai batas syahwat atau dewasa tadi. Ada bilang kelas SMP kelas 1, kelas 6 tadi. Nggak disyaratkan. Artinya apa? Anak bayi sekalipun kalau kita sentuh kemaluannya apa? Batal. Ada anak bayi baru lahir, kita sentuh, kita bersihin apa namanya dia punya kemaluannya pakai air. Tersentuh dia batal luka, maka batal. Kalau anak bayi baru lahir, itu kalau kemaluan. Jadi tidak disyaratkan harus dewasa. Semuanya batal kalau terpegang kemaluannya. Tetapi kalau seandainya untuk yang bukan muhrim, ya, jadi anak kecil nggak batal. Anak kecilnya hadis syahwat, tidak batal. Ya. Kemudian yang kelima, la yushtaratu adamul mahramiyah. Ketika menyentuh kemaluan yang bisa membatalkan wudu itu tidak disyaratkan dia harus muhrim. Mau muhrim, mau bukan, mau punya sendiri atau punya orang. Maka ketika baik laki-laki yang kita pegang ataupun perempuan ataupun anak kita, maka ketika kemaluan dan duburnya atau dubur yang kita pegang bersentuhan dengan telapak tangan, maka batal wudu kita. Walaupun sekerat. Walaupun sekerat. Apa sekarang? Sepotong. Walaupun sepotong, ya tangan kita pegang ini batal. Nah, tapi kalau untuk yang muhrim, ajnabi, ya untuk yang bersentuhan dua kulit, itu disyaratkan harus ada muhrimiyah, harus bukan muhrim baru batal. Kalau muhrim nggak batal. Dan yang keenam, anggota badan yang terlepas. Untuk kemaluan yang terlepas itu bisa membatalkan wudu kalau disentuh. Kalau masih inbaqiya ismu atau masih kita tahu bentuknya. Ketika dia wah ini kemaluan. Kalau kita masih tahu bentuknya, maka kalau disentuh batal. Akan tetapi kalau kulit tidak disyaratkan baqa'il ismi indal hajar. Tapi kalau apa namanya kulit sama kulit ada yang lepas anggota tidak disyaratkan harus tahu namanya. Yang penting kalau sudah tahu perempuan maka batal. Kalau di atas pusat, kalau di bawah pusat nggak batal. Itu. Kemudian yang ketujuh, yakunu min syahsin wahid. Kalau kemaluan itu apa namanya pelakunya cuma satu, karena satu orang yang batal. Kita megang, yang dipegang nggak batal. Tapi kalau apa namanya untuk yang kulit harus dilakukan oleh dua orang manusia, dua orang pelaku. Bagaimana dia akan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan? Kalau dia laki-laki sendirian, ini harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Ini kesimpulannya. Nah, kemudian yang kedelapan yang terakhir untuk kemaluan, yahtassu bil faraj. Kalau untuk kemaluan khusus untuk kemaluan. Khusus untuk kemaluan baik kubul maupun dubur, depan atau belakang. Kalau kulit itu tidak dikhususkan untuk kemaluan saya
kakinya. Kalau kita sentuh yang bukan muhrim, maka batal wudu, maka batal wudunya. Itu kesimpulan daripada yang membedakan antara al-masu wal lamsu. Kenapa masu? Kenapa lamsu? Karena kalau masu itu satu arah, yang batalnya satu arah. Tapi kalau lamsu dua-duanya batal, hanya bersentuhan. Itu menyentuh. Tapi kalau ini lamsu itu bersentuh. Yang disentuh, yang menyentuh gitu. Ya seolah-olah saling bersentuhan, karena dua-duanya batal. Makanya dikatakan lamsu. Bukannya masu. Kalau masu itu menyentuh satu arah, kita yang nyentuh dia satu arah. Gitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tafadhol. Itu kesimpulan daripada hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, ada yang mau ditanyakan tafadhol. Insya Allah kita akan masuk hukum istinja. Istinja. Ini berapa? Kelas 7, 36. Kalau tanya tanggung ini, kalau diajarkan terus tanggung. Nah, paling nggak ada bacaan kita ya. Ya, saya bikin nanti insya Allah di kesempatan akan kita lanjutkan. Bab istinja, bab cebok. Bab cebok ini definisinya adalah kalau diartikan secara bahasa yaitu memutuskan kotoran atau menghilangkan kotoran. Tapi kalau menurut arti syariat izalatul kharijin najasi, yaitu menghilangkan najis yang keluar, al-mulawith yang basah. Mulawith itu basah. Minal faraj, daripada kemaluan, kubul atau dubur. Minal faraj anil faraj, dan juga dari kemaluan. Bimain au hajarin, bisa dengan air ataupun bisa dengan batu. Ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Bagaimana kalau dengan rawon, dalam rawon dalam kain istinjanya? Kalau istinja dengan kain mana boleh? Nanti ada. Jadi cuma bisa dipakai air kalau enggak batu. Cuma dua, air atau batu. Kalau kain nggak termasuk. Bisa ya? Bisa, kain nggak termasuk karena kain ini benangnya banyak benang. Adapun hukum-hukum istinja itu ada 5. Yang pertama, bisa jadi cebok itu wajib hukumnya. Bagaimana bisa dikatakan wajib? Idza kana al-khariju najisan, mulawwithan, dan juga ar-ratban. Kalau seandainya yang keluar itu berupa kotoran, najis, kencing atau kotoran besar, itu aja. Kemudian mulawith, posisinya basah, basah, maka wajib dia istinja. Walaupun kotoran belakang kan agak basah, wajib istinja. Bagi depan, bagi kencing, pasti basah. Itu maka istinjanya menjadi wajib. Yang kedua, bisa jadi hukumnya sunnah, gak wajib tapi sunnah saja. Mau cebok maka agak serah. Kalau cebok dapat pahala, kalau enggak dapat pahala. Apa itu? Idza kana al-khariju najisan ghaira mulawithin. Kalau seandainya yang keluar itu najis, akan tetapi kering, enggak basah. Najis tapi enggak basah. Contohnya adun, ulat yang keluar dari pantat, kermi gitu ya. Kermi. Tapi kering kerminya, ingat kering. Kalau dia ada basah-basahnya, maka wajib istinja. Tapi kalau benar-benar kering, maka tidak najis. Ada yang keluar, tapi berupa batu misalnya. bedak, ya. Berupa bedak. Iya. Gitu. Nah, kering gitu. itu kering, maka sunnah saja dicebok. Sunnah saja dia dicebok. Kalau dicebok ya nggak apa-apa. Artinya nggak memindahkan najis karena al-jab bil-jab tahir bil aqrab. Kering sama kering itu tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas. Kemudian bisa jadi hukumnya mubah. Mau cebok, ayo nggak cebok sudah.
Gimana itu? Tapi kalau yang sunnah tadi cebok bagus, kalau nggak cebok nggak apa-apa. Kalau mubah ini silakan mau cebok enggak juga nggak apa-apa. Apa? Yaitu ketika minal istinja minal araq, pantat kita keringatan, daerah lubul kita keringatan, sedikit lama, gitu kan? Kayak pada air gitu kan, keringatan, kita tahu itu keringatan. Maka itu mau cebok mubah saja, nggak cebok juga nggak apa-apa. Jadi keringat dari pantat. Ya dari pinggir-pinggir lubul ini duduk, kadang-kadang pinggir-pinggir. Apalagi pantatnya udah duduk lama, 3 jam duduk, kadang-kadang kayak basah. Maaf ya, Nah, Bapak pernah waktu kemarin sakit ya. Tapi ini ada rasa basah nih, bujur. kita lihat basahnya. Kalau basahnya memang keluar dari dalam dubur, maka najis, wajib istinja. Bukan dari debu, dari Pantat. kulit gitu. Ya nggak apa-apa, itu keringat namanya. Bahkan juga Bapak di amung kan. Nggak ada bau. Tidak. Nah, itu keringat. Keringat itu keringat artinya yang mau cebok silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak najis. Kemudian hukum yang berikutnya bisa jadi makruh. Istinja bisa jadi hukumnya makruh, cebok jadi makruh. Kapan itu? Idza kana al-istinja'u minar rih. Istinja daripada kentut. Kentut tuh, cebok, ya makruh. Mubazir. Kentut. Saya kentut nih. Tiap hari kan kentut nih. Santai. Oh, kayak kentut gitu. Ya enggak perlu istinja. Justru kalau istinja dia makruh. Kalau tinggalkan dapat pahala. Ada tuh kentut istinja ada tuh. Iya, makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Kecuali memang kentutnya bawa temen. Agak dispirit gitu. Ya, tapi kalau kentutnya mantap itu biasanya nggak bawa isi. Itu biasanya nggak ada isinya. Atau nggak ada bunyi sendiri. Kalau tahu busuk ya. Itu biasanya nggak bawa isi. Kalau kentut yang bawa isi itu kadang-kadang ada bunyi pret dikit. Nah, itu biasanya bawa isi. Tapi kalau kentutnya mantap, gede atau nggak ada suara sekali fusa, itu namanya itu biasanya nggak bawa isi. Itu makruh. Bakal makruh kalau kita cebok ya. Nggak perlu cebok kalau kentut ya. Perlu cebok. Nah, yang terakhir haram. Bisa jadi cebok itu haram. Ya. Tapi cebok haram ini bisa jadi haram ini ada dibagi dua. Yang pertama haram tapi sah. Hukum ceboknya haram tapi sah, suci dia. Yang pertama apa itu? Yaitu ketika al-istinja bil maghsub. Istinja make air boleh punya orang yang mau maling punya orang, maling aku bercebok. Bisa haram hukumnya. Istinja juga jadi haram karena istinja ibadah. Nah, maka haram tapi sah, sucinya hilang. Najisnya hilang maksudnya. Najisnya keangkat jadi suci kembali. Jadi kepunyaan orang lain jadi menggunakan air punya orang lah, air atau batu punya orang lah, air tanpa izin dan lain sebagainya. Maksud hukumnya haram, tapi najisnya keangkat. Kemudian ada lagi sudah haram nggak sah lagi. Sudah haram tidak sah. Bagaimana? Yaitu al-istinja bil muhtaram katamrati. Cebok menggunakan hal-hal yang dimuliakan. Contohnya cebok pakai buah. Ya, anggur. Nggak boleh, nggak sah juga. Pakai apel, cebok pun pakai apel. cebok ada biji mangga tuh. Kalau biji mah enggak, biji nggak mau taruh kalau udah buahnya yang mau taruh. Dimakan dulu katanya, akhirnya udah bersih bijinya tuh. Ya biji kita lihat masuk nggak kategori batu. Kalau nggak masuk nggak boleh. Atau menggunakan roti misalnya, roti bercebok, karena roti termasuk muhtaram, ya hal yang harus dimakan. Kita buang aja dosa, makannya kita buang dosa. Ini dimuliakan makanan. Nggak boleh buat kita cebok, tentang roti yang banyak segala macam, bijinya banyak cebok. Haram dan tidak sah dan tidak sah. Tidak sah dan haram. Iya, jadi najis nggak keangkat, kemudian hukumnya juga haram. Kalau tadi airnya boleh balik atau batunya boleh balik, najisnya keangkat. Iya, sah, najisnya keangkat, jadi suci kembali, tapi dapat dosa. Karena airnya pelakunya boleh balik. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah. Kalau ini misalkan ada bayi yang sering dicebok itu pakai tisu basah itu gimana? Ya,
Kalau pakai tisu basah itu mengusap. Jadi bedakan antara mengusap sama membasuh. Menghilangkan najis itu membasuh bukan mengusap. Kan dalam Al-Quran aja beda. Dalam wudu ya alladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Artinya ada aliran air di sini. Jatuhan air di sini. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian dilanjutkan wamsahu birusulikum. Allah rombak. Kemudian usaplah kepala kalian. Untuk kepala cukup diusap. Pakai tisu basah boleh kalau kepala. Kalau untuk kepala boleh pakai tisu basah. Ada tisu bercelup air gini. Karena mengusap. Boleh. Kemudian wa'arju lakum. Kemudian baru kaki ya dibasuh. Beda. Jadi kalau ada pantat bayi yang masih cebok seperti itu, ya nggak hilang najis ya. Tapi kursi tapi nggak hilang najisnya. Nggak hilang najis. Jadi bagaimana caranya? Pakai air dulu atau pakai tisu basah, kemudian dikeringkan, kemudian siram air dikit aja, jalan sudah selesai. Sekarang kan banyak tisu ya, tisu kering ataupun tisu basah. Dipakai dulu pakai tisu, untuk istinja. Karena tisu ini ada pendapat ulama yang membolehkan. Anda lupa golnya siapa nggak tahu. Ya kan padahal tisu itu kan bukan dari batu, tisu itu dari batang pohon. Kan pohon aslinya kertas ya, pohon. Ada memang fungsinya untuk mengangkat, karena memang fungsinya memang untuk membersihkan. Maka ada beberapa ulama yang mungkin kontemporer, dia cek lagi siapa orangnya yang membolehkan pakai tisu. Karena memang mengangkatnya. Nanti ada syaratnya, batu itu yang bisa yungkil mahal, mengangkat, menghilangkan uzil rosoha, menghilangkan kotoran dan sebagainya. Karena tisu dianggap masuk. Pendapat terakhir ini ada ulama-ulama kontemporer. Zaman Nabi juga baru tisu kan baru muncul terakhir. Zaman Nabi atau zaman sahabat, zaman tadi, bahkan zaman para imam belum ada tisu. Jadi ulama-ulama kontemporer ada yang memfatwakan boleh, tapi wallahu a'lam siapa. Nanti cek lagi, untuk menggunakan tisu. Cuma yang abdul itu dia pakai tisu dulu, kemudian pakai air gitu ya. Karena memang tisu mengangkat, menyedot, mengangkat. Itu insya Allah nanti kita akan dikaji di tidak minggu datang daripada bagaimana cara istinja, baik dengan batu, baik dengan air ataupun yang lain. Kasih bawah ya, antara lawaran yang berkembang, bagus istinja. Apa? Kagak bangga istinja. Iya, makanya hati-hati menghilangkan najis, istinja itu hati-hati. Sebenarnya gampang, simpel. Jadi ketika ada benda udah ada najis, bagaimana caranya? Hilangkan dulu ainihnya. Benda najisnya hilangkan dulu. Pantat bayi ini ada kotoran. Udah angkat pakai tisu. Anggap pakai tisu kering dulu. Kalau udah kering dia takut lecet, pakai tisu basah. Angkat, hilangkan najisnya. Ainihnya, kotorannya hilangkan, ainihnya hilang. Udah hilang. Masih basah terlembab, itu najis. Keringkan. Habis keringkan siram air dikit aja, ujungnya geser. Maka suci. Ini nggak perlu banyak air. Ada kotoran kamu, ada tai, tai anak kecil, misalnya tak kencing di sini, atau ada tai lah. Bagaimana cara menghilangkannya? Jangan pakai air ember sebor, itu bagi 10 ember itu. Mubazir bawa air, buang aja di sini ya. Itu pun kadang-kadang kepinggir-pinggir dia. Kalau semuanya kita enak, kalau pinggir-pinggir kena juga. Bagaimana caranya? Angkat dulu. Kayak pakai tisu, ambilin tai. Angkat dulu, masuk sampah, angkat lagi. Sampai kering kan. Sampai nggak ada bekas lagi. Tinggal apa? Air najisnya hilang. Tinggal najisnya Pak Nawi saja. Oke. Nggak ada bekas najis ini. Kasih air setengah gelas, seperempat gelas. Dorong, saya geser sana, geser sini, selesai. Geser sana, geser sini, selesai. Seberapa keras daripada tinggal 10 ember, nol ke tai tapi keluar sana. Banyak jadi banyak. Benar kan, Bang Simpel? Jadi kalau ada najis itu, ainiyahnya angkat dulu, hilangkan dulu. Udah hilang, udah gampang. Tes kena air gitu, harus gini ya, pres. Kita ada air lagi, kita dorong pakai tangan, sisanya selesai. Maka menjadi suci terangkat, suci. Jadi najisnya hilang. Baik betul. Ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di 3 minggu yang akan datang.
itu akan memberikan anugerah yang luar biasa ya, yang akan Allah berikan kepada kita semua. Karena kita bergembira dengan hadirnya lahirnya baginda junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid ini kita pun mendapatkan syafaat daripada sayyidul murid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.